Oke, mari kita mulai. Shalom saudara. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan menuju kebenaran kehidupan. Kami sangat bersyukur bisa merasakan sukacita di hadapan-Mu selamanya. Bantulah kami untuk hidup dengan cara yang layak dalam panggilan yang kami dapat dari Anda dengan menghabiskan waktu kami di dalam firman-Mu. Kami tidak akan lupa bahwa memiliki akses pengertian hasrat kepada Alkitab bukan karena kami, tetapi karena kasih karunia Allah kepada kami. Jadi, Tuhan Yesus, buat kami semangat untuk mempelajari firman-Mu. Tunjukkan keinginan Anda kepada kami saat kami menghabiskan waktu di hadapan-Mu. Ajarilah kami kata-kata-Mu, yaitu kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari Galatia. Kitab yang paling kontroversif yang di seluruh Alkitab. Ya, kita mulai. Ya. Ini adalah pendahuluan dari penutup Galatia. Jadi itu adalah kebiasaan Paulus saat menutup suratnya untuk mengambil pen dan menulis perpisahannya sendiri. Tanda tangan standarnya adalah dia selalu akan tutup dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ya, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 28, 2 Tesalonika 3 ayat 17 sampai 18. Tapi dalam bagian Galatia, dalam kitab Galatia ini Anda sudah pelajari bahwa adalah suatu gereja yang sangat prihatin, ya, tetapi Paulus begitu prihatin kepada orang-orang Galatia sehingga dia mengambil pena dan menulis seluruh paragraf penutup dengan tangannya sendiri, yaitu huruf-huruf besar. Supaya apa? Supaya yang menarik perhatian. Nah, maka itu dia tulis, lihat huruf-huruf besar yang kutulis dengan tangan saya sendiri. Nah, kita pelajari apa huruf-huruf besar yang Paulus tulis dengan tangan Paulus sendiri, mengapa dia buat begitu mencolok, ya? Mengapa Paulus menulis paragraf ini? Ternyata Roh Kudus mengilhami Paulus untuk menambahkan kata-kata penutup ini untuk memberikan satu perbedaan lagi antara guru-guru palsu dan orang Kristen yang dipimpin oleh Roh. Biar kita jelas, saudara, ciri-ciri guru palsu itu seperti apa dan ciri-ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa. Jadi Anda bisa kenalin, oh ini guru-guru palsu, oh ini orang benar gitu, ya. Cara satu-satunya nggak ada cara lain kecuali Anda belajar firman Tuhan, yaitu di sini Anda akan belajar, ya, untuk menunjukkan bahwa orang percaya yang dipimpin Roh, ya, itu hidup untuk kemuliaan Allah. Tetapi orang-orang guru-guru palsu, mereka hidup, mereka seakan-akan beragama bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk pujian dari manusia, ya. Nah, dia telah menunjukkan kepada mereka bahwa orang percaya yang hidup di bawah hukum dan orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia sangat bertentangan satu sama lainnya. Ini bukan hanya masalah doktrin. Doktrin memang berbeda, saudara. Tetapi masalah dua cara hidup yang berbeda. Mereka harus memilih antara perbudakan atau kemerdekaan. Daging atau roh, ya. Hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk orang lain. Ya, ini kita udah bahas tiga ini, ya. Dan sekarang yang bagian keempat adalah hidup untuk pujian manusia atau hidup untuk kemuliaan Allah. Ya, Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Ya, tidak ada kebutuhan yang lebih besar di gereja kita hari ini selain untuk memeriksa sebenarnya motivasi pelayanan kita itu apa? Apakah kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan, ya, untuk kemuliaan Allah atau untuk pujian manusia? Yang pasti pekerjaan kita sebaik apapun akan dirusak oleh motivasi yang buruk. Nah, disinilah kita belajar di Galatia bagian terakhir, apa itu tanda legalis dan tanda milik Kristus. Legalis itu guru-guru palsu, ya. Paulus membahas topik sensitif ini dengan cara yang menarik. Kaum legalis ingin agar orang-orang percaya di Galatia disunat. Jadi Paulus mengangkatnya dan menghubungkannya dengan karya Kristus di kayu salib dan juga dengan pelayanannya sendiri. Ya, sorry. Dalam paragraf ini, Paulus menjadikan
menjanjikan 3 tanda. Yang pertama adalah tanda dari kaum legalis. Jadi Anda bisa nandai dia, oh ini legalis ya. Nah, ini tanda salib Yesus, nah tanda Paulus sendiri ya. Jadi ada tanda kaum legalis, Galatia 6 ayat 12 sampai 13. Tanda salib Yesus Kristus ayat 14 sampai 16, dan tanda Rasul Paulus sendiri ayat 17 sampai 18. Akhirnya ini menutup kitab Galatia. Oke? Galatia yang kita mulai yang pertama adalah tanda kaum legalis. Ya? Galatia 6 ayat 11 sampai 13. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya? Mereka yang secara lahiriah sukanya apa? Suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Nah, jadi tanda kaum legalis. Paulus tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang kaum legalis. Dia menggambarkan kaum legalis dan kaumnya dalam 4 cara. Yang pertama, mereka suka membual, saudara. Tujuan utama mereka bukanlah untuk memenangkan orang bagi Kristus atau bahkan untuk membantu orang percaya bertumbuh dalam kasih karunia. Tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan lebih banyak petobat sehingga mereka dapat menyombongkan diri tentang mereka. Mereka ingin membuat kesan yang baik secara lahiriah, meskipun di dalamnya hancur, meskipun mereka tidak melakukan kebaikan di dalam hati. Pekerjaan mereka tidak dilakukan untuk kebaikan gereja atau untuk kemuliaan Tuhan. Itu mereka lakukan untuk kemuliaan mereka sendiri. Itu tanda kaum legalis. Itu tanda-tanda guru palsu, saudara ya. Meskipun tidak salah untuk ingin memenangkan orang bagi Kristus atau melihat pekerjaan Tuhan meningkat, pasti salah untuk menginginkan berkat-berkat ini. Jadi kalau kita udah pengen kemuliaan manusia, itu udah pasti nggak benar, ya. Oh, boleh dong kita mau dipuji, ya beda. Bangga sama pengen kemuliaan itu beda. Kalau pengen kemuliaan, orang lain kalian tidak akan bisa mengasihi karena saingan, ya. Oke, kami ingin melihat lebih banyak orang berbagi dalam pelayanan. Bukan agar dapat kami menghitung banyaknya orang saja. Jadi gereja itu bukan dari banyaknya orang aja. Karena yang paling penting adalah di dalam gereja ada tanda-tanda orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Ya, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak menggunakan orang untuk melanjutkan program egois kita sendiri untuk pemuliaan diri kita sendiri. Oke? Tanda kedua kaum legalis adalah mereka adalah orang yang berkompromi. Mereka berkhotbah dan mempraktikkan sunat dan semua yang menyertainya. Apa? Untuk menghindari penganiayaan. Ya. Karena Paulus memberitakan kasih karunia Tuhan dan keselamatan terlepas dari perbuatan hukum, akhirnya dia dianiaya. Ya. Guru-guru palsu mencoba membuat orang Kristen berpikir bahwa mereka juga orang Kristen. Ya, dan mereka mencoba membuat para pengikut hukum Musa berpikir bahwa mereka juga menaati hukum. Akibatnya mereka lolos dari penganiayaan oleh kelompok legalistik karena identifikasi mereka dengan salib Kristus dan efeknya yang menghancurkan hukum. Kita cenderung melihat salib secara sentimental. Tetapi kadang-kadang kita memakai tanda salib di kerah kita, di rantai emas kita, atau di kalung kita. Tetapi bagi warga abad pertama, itu bukan perhiasan yang indah, saudara. Itu adalah bentuk kematian terendah, ya, dan tertinggi dalam penghinaan. Warga negara Romawi yang tepat, yang sah, tidak pernah menyebut salib dalam percakapan yang sopan. Jadi seakan-akan itu salib itu kalau diomongkan itu tabu sekali itu, saudara. Ya, itu berarti penolakan dan rasa malu. Jadi, tetapi ketika Paulus mempercayai Kristus, dia mengidentifikasikan dirinya dengan salib dan mengambil konsekuensinya. Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan, tabu. Tetapi bagi orang bukan Yahudi, itu adalah kebodohan. Kaum legalis menekankan sunat daripada penyalipan, memenangkan banyak orang yang bertobat. Agama mereka adalah agama yang populer karena menghindari rasa malu di kayu salib. Tapi tanpa kayu salib, kita sendiri nggak selamat. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi kelemahan adalah kekuatan Allah. Ya.
Yang ketiga, mereka suka bujuk-bujuk. Ada pembujuk. Nah, ya. Nah, ini targetnya di wanita karena wanita memang suka dibujuk-bujuk, ya. Jadi guru-guru palsu ada pembujuk yang hebat. Mereka mengadakan pembicaraan marketing yang meyakinkan orang-orang Galatia yang percaya bahwa legalisme, mematuhi hukum adalah jalan bagi mereka. Kapanpun Paulus menyampaikan firman, itu adalah kebenaran dan ketulusan, dan dia tidak menggunakan trik-trik khusus atau secara orator atau keahlian debat. Dia jadi murni, speakingnya itu murni. Jadi waktu dia khotbah, dia nggak perlu ada apa istilahnya piano yang bikin kayak suasana sendu. Jadi seakan-akan dia punya suara itu mellow gitu. Oh, orang-orang itu jadi rasanya luluh hatinya, nggak perlu. Bicara adalah bicara aja. Kalau khotbah ya tidak perlu diiringi musik. Itu hanya membuat perasaan sentimental yang membohongi diri Anda. Nah, ingat baik-baik saudara. Ya kalau datang ke gereja, dia pengen Anda bagaimana, dia ngomongnya sendu-sendu banget gitu ya. Itu main piano di samping, seakan-akan itu mengalun yang membuat emosi Anda berbeda. Buat apa gitu saudara? Bicara A, B, B, gitu aja. Ya. Nah, Paulus adalah orang yang bicara kebenaran dan ketulusan. Dan orang yang berbicara kebenaran dan ketulusan biasanya nggak bisa membujuk. Nah, gitu ya. Yang keempat, tanda kaum legalis adalah mereka adalah orang yang munafik. Mereka ingin Anda tunduk pada hukum, tetapi mereka sendiri tidak bisa mematuhi hukum. Para legalis termasuk dalam kelompok yang sama dengan orang Farisi yang Yesus katakan, mereka berkata tetapi tidak melakukan. Tentu saja Paulus tidak menyarankan agar guru-guru palsu memelihara hukum, karena menaati hukum itu tidak mungkin, saudara. Dan tidak perlu. Sebaliknya dia mengutuk mereka karena ketidakjujuran mereka. Mereka tidak berniat untuk mematuhi hukum, bahkan jika mereka bisa. Penghormatan mereka terhadap hukum hanyalah kedok, topeng, untuk menutupi hati mereka yang busuk. Menutupi tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu memenangkan lebih banyak tobat, tetapi untuk tujuan mereka, agar terjadi kemuliaan diri sendiri. Jadi saat Anda mendeteksinya, saudara, satu pesan Paulus, hindari mereka. Ini adalah tanda-tanda kaum legalis. Tanda-tanda guru palsu yang pertama adalah mereka membual. Kedua, mereka orang yang berkompromi. Yang ketiga, mereka suka bujuk-bujuk. Dan yang keempat, mereka adalah orang yang munafik. Oke, kita masuk ke tanda kedua, yaitu tanda salib Yesus Kristus. Kita baca firman Galatia 6 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ya, menjadi ciptaan baru. Jadi bukan secara lahiriah, tetapi secara batin yang disunat. Istilah hati kita itu disunat. Ya, tahu nggak artinya disunat? Sunat itu tujuannya untuk apa? Biar tidak dapat menikmati kenikmatan. Jadi biar kenikmatannya berkurang lah. Gitu. Seakan-akan begitu. Jadi kalau misalnya sunat dalam hati, maksudnya hati itu diredam agar tidak bisa menikmati hal-hal duniawi lebih nikmat lagi. Gitu. Akhirnya rohaninya tumbuh. Oke? Ini adalah tanda Yesus Kristus. Tanda salib Kristus. Oke? Paulus terus menunjuk kembali ke kayu salib. Jadi jika kebenaran datang karena hukum, maka Kristus mati dengan sia-sia. Luka-luka di Kalvari tentu membuat Kristus menjadi manusia yang telah ditandai. Karena luka-luka itu berarti kebebasan bagi mereka yang mempercayainya. Kemerdekaan bagi mereka yang mempercayainya. Guru-guru palsu membual dalam penyunatan, yaitu orang Farisi, kaum Yudais, tetapi Paulus mengabarkan tentang juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit. Dia dimuliakan di kayu salib. Tentu saja ini tidak berarti bahwa dia dimuliakan dalam keadaan kebrutalan atau penderitaan salib. Dia tidak melihat salib sebagai sepotong kayu di mana seorang penjahat yang paling jahat mati. Dia melihat salib Kristus dan memuliakannya. Jadi mengapa Paulus bermegah di kayu salib? Karena satu, dia tahu kekuatan salib. Ya,
Nah, sebelum Paulus itu menjadi Paulus, dia adalah Saulus namanya, ya. Nah, nih, di sini bagi Saulus, seorang rabi Yahudi terpelajar, doktrin pengorbanan di kayu salib sangatlah tidak masuk akal. Bahwa ada Mesias akan datang, dia tidak ragu. Karena di perjanjian lama ditulis. Tetapi bahwa dia akan datang untuk mati, dan mati di kayu salib, di mana penghukuman yang paling terkutuk, ya itu nggak masuk akal, saudara. Nggak mana mungkin Tuhan datang malah menempatkan dirinya mati di tempat jahat yang paling jahat gitu. Ya, tidak ada tempat ini dalam teologi Saulus, ya. Salib pada hari itu adalah contoh utama dari kelemahan dan rasa malu masyarakat. Namun Saulus dari Tarsus mengalami kuasa salib dan menjadi Rasul Paulus. Salib tidak lagi menjadi batu sandungan baginya, dan sebaliknya menjadi batu fondasi dari pesannya. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ini adalah Injil. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, bagi Paulus, salib berarti kemerdekaan dari diri sendiri, dari daging dan dunia. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kuasa Allah dilepaskan untuk memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi orang percaya. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam kita dan melalui kita. Saat kita menyerah kepadanya, kita memiliki kemenangan atas dunia dan daging. Jelas tidak ada kuasa dalam hukum untuk memberi seorang kemenangan atas dirinya, daging, dan dunia. Dan dunia tidak peduli jika kita religius selama salib ditinggalkan. Ya, faktanya dunia itu suka yang namanya agama. Terlepas dari Injil Yesus Kristus, jadi legalis menggelembungkan ego, menyanjung daging, menyenangkan dunia, tetapi orang Kristen sejati menyalibkan ketiga-tiganya. Orang Kristen sejati akan menyalibkan egonya, menyalibkan dagingnya, dan dia akan menjadi musuh dari dunia. Ya, ini fakta, saudara, ya. Dan Paulus tahu tujuan salib itu adalah untuk mendatangkan umat Allah yang baru ke dunia. Kita jadi ciptaan baru gitu loh, ya. Selama berabad-abad, bangsa Israel telah menjadi umat Allah dan hukum telah menjadi cara hidup mereka. Semua ini adalah persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sekarang Kristus telah datang dan menyelesaikan pekerjaan penebusannya yang besar. Tuhan telah mengesampingkan bangsa Israel dan membawa dunia ciptaan baru dan bangsa baru. Jadi Israel milik Allah. Ini tidak berarti Tuhan selesai dengan bangsa Israel. Hari ini Tuhan memanggil baik dari orang Yahudi atau orang non-Yahudi, suatu umat di dalam namanya, yaitu namanya gereja. Dan di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara ras, bangsa. Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa ada masa depan dalam rencana Tuhan untuk bangsa Yahudi nanti. Kita duluan ini, saudara, ya. Nah, salah satu tujuan salib adalah untuk mendatangkan ciptaan baru. Ya. Ciptaan baru itu adalah manusia itu udah beda gitu, dia punya roh gitu. Mana ada manusia yang kalau ditonjok dia diem aja itu malah mengampuni orang lain, kagak ada. Itu hanya bisa terjadi karena diciptakan Allah dari dalam, ya kan? Nah, mana ada lebah yang tiba-tiba datang masuk ke dalam kotoran, nggak ada. Dia selalu ke bunga. Dan lalat nggak ada yang suka bunga. Dia selalu cari kotoran. Nah, kecuali lalat itu diciptakan baru, di dalamnya diganti jadi lebah. Nah, dia akan menjadi bunga gitu ya. Ciptaan lama yang dipimpin oleh Adam dan berakhir dengan kegagalan. Ciptaan baru yang dipimpin oleh Kristus itu pasti berhasil. Jadi kepada orang Roma, Paulus menjelaskan ajaran dari dua Adam, Adam dan Kristus. Adam pertama dan Adam kedua. Ya. Adam pertama tidak menaati Tuhan dan membawa dunia ke dalam dosa, kematian, dan penghakiman. Adam terakhir, yaitu Kristus, menaati Tuhan dan membawa kehidupan, kebenaran, dan keselamatan. Adam pertama melakukan satu dosa dan menjatuhkan semua ciptaan, semua manusia ke dalam penghakiman. Adam kedua, Kristus melakukan satu tindakan di kayu salib dalam ketanian dalam kematian di kayu salib dan membayar seluruh dosa. Jadi dosa yang terjadi karena satu orang, dosa juga telah dihancurkan oleh kematian oleh satu orang. Oleh karena itu, kenapa Kristus harus menjadi manusia? Karena dosa datang dari manusia pertama. Oke, nah di sini udah dijelasin sih. Karena dosa Adam, kematian memerintah di dunia. Jadi anak cucunya semuanya berdosa. Karena kemenangan Kristus, kita dapat memerintah dalam hidup melalui Yesus Kristus.
Dengan kata lain, orang percaya adalah milik ciptaan baru, ciptaan spiritual yang tidak tahu apa-apa tentang dosa dan keterbatasan ciptaan lama. Nanti kita itu kalau udah jadi ciptaan baru, nanti apalagi dimuliakan, kita itu nggak ngerti berbuat jahat itu seperti apa. Nggak ngerti kita. Tetapi kita waktu dilahirkan di dunia, ya, bayi nggak usah diajarin ya, dia udah bisa melakukan sesuatu yang nangis, ya pura-pura nangis itu nggak perlu diajarin mama bapaknya. Udah dari dalamnya ya. Tujuan lain dari salib adalah untuk menciptakan bangsa baru. Jadi Israel baru milik Allah. Ini adalah salah satu dari banyak nama gereja yang ditemukan dalam perjanjian baru. Yesus berkata kepada para pemimpin Yahudi, kerajaan Allah akan diambil darimu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Petrus mengidentifikasi bangsa itu sebagai keluarga Allah. Tetapi kamu adalah generasi yang dipilih, imamat kerajaan dan bangsa yang kudus. Yaitu apa? Ya kita semua gereja. Ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini tidak berarti bahwa gereja telah secara permanen menggantikan bangsa Israel dalam program Tuhan, tetapi bahwa hanya gereja adalah umat Tuhan di bumi, saat seperti hal pada Israel pada zaman perjanjian lama. Orang-orang percaya saat ini mungkin bukanlah anak-anak Abraham dalam daging, kita bukan keturunan Abraham secara daging, tetapi kita adalah benih Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus ya adalah keturunan Abraham. Mereka telah mengalami sunat hati yang jauh lebih efektif daripada sunat fisik. Untuk alasan ini, baik sunat maupun tidak sunat bukanlah hal penting apapun bagi Tuhan. Yang penting hatinya yang disunat, ya. Waktu sunat fisik kita, ya, itu hanya suatu tanda bahwa kita mau bersedia untuk mengurangi sesuatu yang berhubungan dengan daging. Ya, nah terakhir adalah tanda-tanda dari Paulus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, terakhir dia tutup, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Ya, tanda Paulus berarti dia adalah milik Kristus. Jadi ada suatu masa ketika Paulus bangga dengan tanda sunatnya. Tetapi setelah dia menjadi orang percaya, dia menjadi orang yang ditandai dengan cara yang berbeda. Dia sekarang memuliakan luka yang dia terima di dalam penderitaan yang dia tanggung dalam pelayanan kepada Yesus Kristus. Kontras dengan guru-guru palsu yang jelas terlihat. Para guru-guru palsu ingin menandai dagingmu dan membual tentang kamu. Tetapi aku membawa dalam tubuhku merek-merek, tanda-tanda. Ya, kalau misalnya sapi itu di ces gitu ya, lu merek Eko, itu tanda, saudara. Ya, membawa tanda-tanda Yesus Kristus adalah mengikuti penderitaan di dalam Kristus, yaitu untuk kemuliaannya. Sungguh suatu teguran jika selebriti religius Anda memiliki bekas luka untuk diperlihatkan untuk kemuliaan Kristus, biarlah itu diperlihatkan. Jika tidak, ya berhentilah mengganggu gitu ya. Paulus tidak menyatakan bahwa dia akan menanggung 5 luka seperti Yesus di Kalvari di dalam tubuhnya. Sebaliknya dia menegaskan bahwa dia telah menderita demi Kristus. Sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh guru-guru palsu. Karena mereka cari kemuliaan sendiri, nggak mungkin mereka mau menderita. Dan dia memiliki bekas luka di tubuhnya untuk membuktikannya. Jadi ketika Anda membaca 2 Korintus 11 ayat 18-33, Anda tidak mengalami kesulitan untuk memahami klaimnya ini. Karena dalam banyak cara, di banyak tempat, Paulus menderita secara fisik bagi Kristus. Ya, pada zaman Paulus, bukanlah hal yang aneh bagi pengikut dewa atau dewi kafir dicap dengan tanda berhala. Oh, dewinya monyet, jadi kita ditato monyet, itu artinya apa? Kamu milik monyet. Ya, tato ular, berarti apa? Kamu milik ular. Gitu. Tanda Kristus bagaimana? Hati kamu yang bisa mengampuni. Hati kamu yang bisa membawa berkat. Itu adalah tanda dari Kristus. Kalau tanda berhala ada tanda lahiriah. Ya. Dia bangga dengan Tuhannya dan ingin orang mengetahuinya. Kadang orang pakai tanda ya, tato atau apalah gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, Paulus ditandai untuk menjadi milik Yesus. Itu bukan tanda sementara ya, karena roh ya.
Itu bukan tanda sementara yang bisa dihilangkan, tetapi tanda permanen yang akan dia bawa ke kuburannya. Dia juga tidak menerima tandanya dengan cara yang mudah. Dia harus berulang kali menderita untuk menjadi orang yang ditandai bagi Kristus. Itu juga merupakan praktek pada hari itu untuk mencap seorang budak, sehingga semua orang tahu siapa pemiliknya. Jadi budak itu dicap tuh, oh milik siapa, milik siapa. Nah, Paulus adalah budak Yesus Kristus dan dia memakai tandanya untuk membuktikannya. Tandanya apa? Penderitaannya, saudara. Ya, sebagai penutup, dua hal lagi. Perlu dicatat bahwa dosa mendandai seseorang juga. Itu mungkin menandai pikirannya, kepribadiannya, dan bahkan tubuhnya. Hanya sedikit orang yang bangga dengan tanda dosa yang mereka tanggung, dan pertobatan tidak mengubah mereka. Puji syukur perubahan itu akan datang ketika Yesus kembali. Betapa jauh lebih baik untuk mengasihi Kristus dan hidup untuk Dia, dan ditandai untuk kemuliaannya. Orang-orang percaya hari ini perlu mengingat bahwa pemimpin Kristen yang telah menderita bagi Kristus yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Khotbahnya itu akan menjadi sesuatu. Tetapi guru-guru palsu di zaman Paulus tidak tahu apa-apa tentang penderitaan. Mereka mungkin telah dianiaya oleh beberapa hal kecil karena menjadi bagian dari suatu kelompok agama. Tapi ini jauh perbedaannya daripada Paulus yang berkata dalam Filipi 3:10 yang berarti persekutuan dengan penderitaan Kristus. Jadi saudara, waspadalah terhadap pemimpin agama yang tinggal di menara-menara besar dan tidak tahu apa-apa tentang berperang melawan dunia, daging dan iblis, dan yang tidak memiliki tanda untuk menunjukkan ketaatnya kepada Kristus. Paulus bukanlah jenderal kursi berlengan, bukan bos. Dia berada di dalam garis depan. Dia berperang melawan dosa dan mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi saudara, Paulus sampai pada akhir suratnya, dia menutup seperti saat dia memulainya. Itu kasih karunia, saudara. Dia bilang bukan hukum Musa. Ya. Jadi yang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hukum Musa yang akan menyelamatkan kamu, tetapi kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita telah selesai membahas kitab Galatia. Sekarang saya rasa setelah 6 pasal Anda telah mengerti inti dari kitab Galatia, bahwa kita sama sekali tidak diselamatkan karena kita melakukan sesuatu, kecuali dosa yang ada dalam kita. Bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah. Kita tidak kontribusi apa-apa. Jadi udah begitu, Anda udah dibebaskan, nggak diperbudak lagi. Maukah Anda kembali ke hukum Musa di dalam perjanjian lama? Kalau ada yang bilang, saya mau kembali perjanjian lama, saya diselamatkan karena mematuhi hukum perjanjian, silakan. Berarti Anda adalah masih diperbudak. Dan orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mengalami kemerdekaan. Ya saudara, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.